Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisikit tamrah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita berharap mudah-mudahan ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa waktu begitu cepatnya berputar. Saat ini kita sudah berada kembali di bulan Rajab, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan haram.
4 bulan yang dimaksud di dalam Al-Quran tidak dijelaskan, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang dimaksud 4 bulan tersebut adalah salatun mutawalliyat, 3 bulan yang berturut-turut, yakni bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. War Rajab mudhar baina Dzulqa'dah wa Sya'ban. Satu yang terpisah yakni bulan Rajab di antara bulan Dzulqa'dah dan bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ini orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan diistimewakan. Seperti bulannya adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di bulan Rajab ini agar banyak berpuasa. Meskipun perintah ini tidak diperintahkan secara khusus, yang dimaksud secara khusus adalah waktunya ditetapkan. Akan tetapi baginda Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, in aradtumur rahata waqtal mauti minal atas wal khuruja ma'al iman wan najata minas syaitan fahtaribu hadhihi syuhur kulliha bikasri siyami wan nadami ma aslafa minal asam wazkuru khalaqal anam tadkhulul jannata bi rabbikum bisalam. Yang artinya adalah siapa orang yang ingin mati dalam keadaan aman, tidak kehausan, wal khuruja ma'al iman, dan keluar dari alam dunia ini membawa iman, wan najata minas syaitan, dan tidak tergoda daripada syaitan, fahtarimu hadhihi syuhuri kulliha bikatri siyam, maka muliakanlah bulan yang dimuliakan oleh Allah ini bikatri siyam, dengan banyak berpuasa, wan nadama alama aslafa asam, dan banyak memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan, wazkuru khalaqal anam, dan banyak berzikir kepada Zat yang Maha Pencipta alam, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka masuklah ke dalam surga dengan selamat. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari hadis tersebut maka sekurangnya ada 2. Yang pertama, orang yang memuliakan bulan Rajab dengan berpuasa, maka dia akan ditetapkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat hadis, yang hadis itu adalah diriwayatkan oleh Thauban. Satu ketika baginda Rasul sedang berjalan dengan Thauban, lalu dia berhenti di satu kuburan, dan Thauban bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berhenti di tempat ini? Bahkan beliau sambil menangis. Dijawab oleh baginda Rasul,
wahai Sauban, saya berhenti di tempat ini berdoa karena orang yang ada di kubur, ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon kepada Allah untuknya sehingga Allah meringankan siksanya. Lalu baginda Rasul bersabda, wahai Sauban, andai kata orang ini waktu hidupnya di dunia dia puasa 1 hari saja di bulan Rajab dan 1 malam berjaga di bulan Rajab, maka orang ini tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sauban bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah cuma 1 hari dia berpuasa, 1 malam dia berjaga, dapat menolak daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala? Dijawab oleh baginda Rasul, ya wahai Sauban, walladzi ba'asani bil haqqin nabiyya ma min muslimin wa muslimatin yasumu yauman wa yaqumu lailatan min Rajab wa yuridu bihima wajha Allah illa ma kataballahu lahu ibadata sanatin wa shoma nahariha wa qama layaliha. Kata baginda Rasul, demi zat Allah yang mengutus aku untuk menyampaikan agama yang benar sebagai nabi, tidak ada seorang muslim dan muslimah yang puasa 1 hari dan berjaga 1 malam min Rajab, di bulan Rajab, yuridu bihima, dia mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kataballahu lahu ibadata sanatin, melainkan Allah catat ibadahnya itu seperti ibadah 1 tahun. Shoma naharaha, puasa 1 hari, wa qama layaliha, dan berjaga 1 malam. Hadirin jamaah rahimakumullah, dengan demikian bulan Rajab ini begitu besar keutamaannya kalau kita mau memanfaatkan. Tentu di samping kita berusaha ibadah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan berdoa Allah berikan kekuatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa adalah senjatanya orang yang beriman, kemudian tiang daripada agama dan cahaya daripada cahaya langit dan bumi. Lalu doa apa yang kita panjatkan di bulan Rajab ini? Sekurang-kurangnya kita minta dipanjangkan umur kita dalam keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena kita berada di bulan Rajab, kemudian kita berharap juga sampai kepada bulan Ramadan. Karena itu baginda Rasul mengajarkan kepada kita agar banyak-banyak berdoa, doa yang sering dikumandangkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa membacakan doa agar Allah panjangkan umur kita
Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan sehingga kita mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa 'alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fi nafsihi وَسَنَّى بِمَلَائِكَةِ الْمُسَبِّحَةِ بِقُدْسِهِ فَقَالَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله